Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Irawan dengan NIM D1D023096. Jadi, di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum kami yang berjudul Inventarisasi Primata dan Herpetofauna Fauna di kawasan kampus Universitas Jambi, Mandalu, dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Khoribulan Esfud MSI. Jadi di sini pendahuluannya, salah satu keanekaragaman hayati di Indonesia yang memiliki banyak keberagaman jenisnya ialah satwa liar, di mana satwa ini digolongkan menjadi dua, yaitu satwa liar dan satwa peliharaan. Kemudian, satwa digolongkan lagi menjadi dua, yaitu satwa endemik adalah hewan persebarannya yang terbatas pada daerah tertentu saja, dan hewan atau tumbuhnya yang persebarannya luas. Jenis-jenis dari satwa tersebut mempunyai banyak ragam, baik itu satwa jenis burung, satwa jenis mamalia, reptilia, serta spesies-spesies jenis lain yang tentunya karena keunikan dan kekhasannya mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi pula. Jadi di sini masuk ke topik pertama tentang primata. Jadi, primata merupakan golongan mamalia yang lebih maju serta bersifat endemik dan memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan satwa lain. Selain kecerdasannya yang dimiliki oleh primata, ciri khasnya yang unik menjadi pusat daya tarik tersendiri yang menjadikannya objek ekowisata. Primata memiliki peranan penting bagi ekosistem hutan, salah satunya yaitu sebagai penghias hutan menurut Atmoko 2017. Jadi, adapun metode yang pertama yang untuk pengamatan primata, yaitu praktikum ini dilaksanakan pada tanggal 19 dan 20 September 2025 bertempat pada dua lokasi atau dua tempat, yaitu Hutan Pendidikan Universitas Jambi dan belakang Gedung Hukum. Jadi, adapun alat dan bahan yang digunakan meliputi papan jalan, tali sit untuk pengamatan, pensil, binokular, Avenza, dan kamera. Untuk metode yang digunakan untuk pengamatan, yaitu yang pertama yaitu pengamat diam atau silent detection, adalah menghitung satwa ketika satwa tidak dalam keadaan terganggu, dan metode pengamatan di mana pengamat mendekati satwa setengah mungkin atau as silent as possible dari Mustari 2007. Yang kedua yaitu pengamat bergerak, adalah metode yang dilakukan dengan cara pengamat melakukan penghitungan sambil bergerak, di mana pengamat bebas bergerak selama masih berada di dalam luas areal yang ditentukan. Yang ketiga, metode concentration count. Efek yang memperkirakan populasi satwa liar yang hidup berkelompok menurut Ali Kodra 1990. Metode ini didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu yang pertama yaitu diperlukan informasi yang akurat mengenai pola ruang dan waktu satwa yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan untuk menentukan lokasi serta waktu saat satwa berkumpul. Yang kedua yaitu penghitungan dilakukan pada lokasi dan waktu tersebut dengan mencatat waktu perjumpaan, jumlah individu, jenis kelamin, kelas umur, serta posisi sosial satwa. Adapun hasil dari pengamatan satwa primata, di sini kami satwa primata yang diamati yaitu monyet ekor panjang. Di sini untuk yang pertama yaitu pengamat diam dan bergerak yang dilakukan pada tanggal 19 September 2005, yang dimana untuk pertama didapatlah dewasa laki-laki sebanyak banyak dua
Yang pertama yaitu titik titik 2 yang pada 50 meter dan pada titik ketiga yaitu titik 100 meter di Avenza. Jadi kami mendapatkan eh, sat, dua dua laki-laki dewasa untuk pada monyet ekor panjang. Dan untuk titik yang 50 kami mendapatkan 4 dewasa perempuan. Dan di sini didapatlah total dengan banyak 4 dewasa perempuan dan satu dewasa laki-laki. Untuk pada titik yang ketiga, yang titik pada 100 meter, laki-laki satu, dewasa perempuan 3, remaja 4, dan anak satu. Dan didapatlah total dengan total 9 individu. Untuk pengulangannya, eh, hanya didapat pada titik 100 meter pada titik 3 dengan yang kami temukan hanyalah remaja, yaitu dengan jumlah 3 dan didapatlah totalnya 3. Dan yang selanjutnya yaitu kami pengulangan pada sore hari. Di sini didapatlah dengan perjumpaan kami yaitu pada titik 1 atau titik 0 meter dengan dewasa perempuan 1, remaja 5, dan anak-anak 1. Dan dapatlah di total dengan jumlah 7. Dan untuk pengulangan kami tidak menemukan atau menjumpai satwa primata tersebut yang dari monyet kepanjang tersebut. Dan selanjutnya yaitu hasil pengamatan primata yang kami gunakan dengan metode konsentrasi cloud. Jadi kami mendapatkan wilayah yang sudah kami dapatkan informasinya dan kami dapat di bagian hutan hukum, bagian gedung hukum. Jadi kami di sini untuk pengamatan GPS slotnya dari 1 derajat 36 menit 51 detik dan GPS longnya 103 derajat 30 menit 47 detik. Kami start pada pagi hari yaitu jam 7 hingga 7.45 dengan mendapat pengamatan jumlah laki-laki dewasa 2, jumlah eh, dewasa perempuan 2, jumlah remaja 2, dan jumlah anak-anak 3. Jadi didapatlah kami dengan total 9 ekor. Untuk yang kedua, kami ke titik 2 gedung UB Fakultas Hukum. Jadi titik 1 kami di dekat titik kedua kami di gedung B Fakultas Hukum dengan koordinat 1 derajat 36 menit 47 detik dan untuk GPS longnya 1 derajat 36 menit 47 detik. Di sini kami mendapatkan eh, dewasa laki-laki 1, dewasa perempuan 3, remaja 1, dan anak-anak 4. Dan kami mendapatkan dengan total 9 ekor yang kami dapatkan. Dan untuk pengamatan sore, kami berada di titik 1 belakang gedung Peradilan Semu Fakultas Hukum. Dengan GPS LED-nya 1 derajat 36 menit 52 detik dan GPS long-nya 103 derajat
30 menit 54 detik. Di sini kami hanya mendapatkan jumlah remaja 2 dan jumlah anak-anak 1. Dengan subtotal kami mendapat 3. Dan untuk titik kedua hutan Fakultas Hukum kami berada di samping gedung Fakultas Keguruan yang bertitik lokasi di depan Jalan Perpustakaan Universitas Jambi. Kami mendapatkan dan menjumpai dengan total laki-laki dewasanya ada 4, perempuan dewasanya 6. Untuk remajanya kami mendapat dengan total terbanyak yaitu 14. Untuk anak-anaknya kami mendapat banyak juga dengan total 12 dan kami mendapatkan perjumpaan bayi yaitu dengan total 5. Jadi untuk total yang terbanyak yaitu kami pada saat pengamatan sore hari pada titik 2 di hutan Fakultas Hukum di samping FKIP dengan total 41 ekor. Jadi masuk ke topik kedua yaitu tentang herpetofauna. Jadi herpetofauna ini berasal dari kata herpeton yang merujuk pada kelompok hewan melata yang meliputi amfibi dan reptil. Herpetofauna memiliki keragaman jenis yang tinggi dan bentuk yang menarik. Herpetofauna memiliki peran penting dalam ekosistem, salah satunya sebagai bagian dalam rantai makanan, dan beberapa spesies diantaranya berfungsi sebagai bioindikator kerusakan habitatnya. Menurut Yani et al. 2015. Herpetofauna merupakan salah satu di antara kekayaan spesies yang ada di Indonesia. Di Indonesia memiliki jumlah amfibi sebanyak 409 jenis dan 755 jenis reptil. Hal ini membuat Indonesia menempati peringkat ke-7 dalam jumlah kekayaan jenis amfibi di dunia dan peringkat ke-4 dalam jumlah kekayaan jenis reptil di dunia. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan LIPI tahun 2019. Jadi, adapun metodologi yang kedua untuk herpetofauna, praktikum ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 September 2025 bertempat pada Danau Universitas Jambi. Jadi, adapun alat dan bahan yang digunakan meliputi grab stick, kantong reptil, papan jalan, tali sheet pengamatan, pensil, Avanza, kamera atau HP, kain latar hitam, dan penggaris. Adapun metode pengamatan untuk satwa herpetofauna yaitu satu metode transek garis adalah teknik survei ekologi di mana pengamat berjalan atau bergerak di sepanjang garis lurus atau transek yang telah ditetapkan dalam area studi. Kemudian mencatat semua individu organisme yang terdeteksi pada sisi kiri dan kanan transek tersebut. Yang kedua yaitu visual encounter survey atau VES, yaitu metode pengambilan individu berdasarkan perjumpaan secara langsung. Hasil dari pengamatan herpetofauna kami sudah dilampirkan. Kami melakukan pengamatan pada jam 19.30 hingga jam 23.00. Adapun eh, beberapa yang dapat kami jumpai meliputi dari famili Bufonidae. Kami mendapat dari genus Dotaprinus dengan lengkap spesies Dotaprinus melanus tictus. Kami mendapatkan 3 yaitu pada pukul 20.02
20.03 dan 20.03 dengan SPL 8,5 cm. Yang kedua yaitu 8,8 cm. Yang ketiga yaitu 8 cm. eh, dan selanjutnya kami mendapat dari family Ranidae. Di sini kami mendapat dari genus Pulcherana. Spesies lengkapnya itu Pulcherana baramika. Kami mendapat spesies ini tiga juga, sama seperti dari Dotaprinus yang Buconidae. Kami dengan waktu penemuan 20.21, 20.24 dan 20.28. Dan hasil pengukurannya yaitu SPL-nya 5,4, yang kedua yaitu 4,1 dan yang ketiga yaitu 3,3. Jadi, yang dari saya jelaskan tadi tentang Bufonidae dan Ranidae merupakan dari ordo Anura. Ordo Anura merupakan ordo dari katak dan kodok. Jadi, untuk reptil kami hanya mendapatkan satu, yaitu dari famili Geckonidae atau cicak-cicakan. Kami di sini mendapat dari genus Hemidactylus dengan spesies lengkap Hemidactylus renatus. Jadi waktu perjumpaan kami pada pukul 21.01 atau tepatnya jam 9:01. Dan kami ukur mendapat SPL 4,5 cm dan TL 6,5 cm. Jadi, alasan kenapa hanya reptil aja yang kami ukur sampai TL karena pada Ordo Anura tidak ada buntut. Nah, untuk reptil ini ada buntut, jadi diukur untuk total longsnya. Kalau untuk Ordo Anura hanya sampai SPL aja, sampai kloakanya saja untuk bagian belakang. Jadi ini adalah sumber yang saya dapat dari hasil penjelasan saya tadi. eh, Setelah selesai penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.